Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Kak Satpam Cancer. Cerita ini diberi judul Gunung Puntang. Terima kasih Kak Cesar atas ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Gunung Puntang yang mengakhiri seorang kameramen gila. Tidak semua ciptaan sang kuasa bisa dijelajahi. Kami saksi hidup adanya dunia di balik kabut di bumi Bandung. Mungkin tidak menarik mendengar ocehan kami, tapi sampai saat ini kami akhirnya berhenti berjelajah. Gunung Puntang bukan tujuan kami. Sebenarnya cerita ini melenceng jauh dari tujuan kami. Mungkin sebagian dari pendaki atau orang Bandung sendiri pernah mendengar Gunung Jati Jajar. Itulah lokasi tujuan awal kami, di mana banyak mitos dan cerita terdapat banyaknya benteng peninggalan Belanda dibuat di sana. Bahkan seorang penunjuk jalan sampai beberapa kali menanyakan apa tujuan kami, dan menanyakan apakah yakin tetap ingin pergi. Perkenalkan, nama saya B. Saya hanya seorang pria yang suka ikut-ikutan. Hobi saya ikut dan percaya jika melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan 9 rekan satu tim lain, kami putuskan Jati Jajar. Hari itu, semua tim berkumpul dengan segala peralatan logistik dan pertahanan hidup di alam. Singkat cerita, kami sampai di sebuah desa di daerah kaki gunung. Di pagi hari usai sholat subuh, kami semua bersiap-siap untuk memulai perjalanan. Panggil saja D. Dia salah satu anggota tim yang asal desa ini. Bahkan D adalah pemilik rumah singgah yang kali ini kami pakai untuk beristirahat setelah perjalanan Bekasi-Bandung. Bahkan D adalah pemilik rumah singgah yang kali ini kami pakai untuk beristirahat setelah perjalanan Bekasi-Bandung. D juga akan membawa satu rekannya yang paham semua jalur di gunung ini. Dialah yang sering menanyakan keyakinan kami tentang tujuan kami mencari terowongan 1000 lubang. Ya, terowongan 1000 lubang. Konon, jika kita berhasil mendapatkan terowongan yang benar, ada beberapa terowongan yang tersambung ke beberapa kota di Jawa Barat. Bahkan ada satu terowongan yang menyambung Bandung dan Jakarta, tepatnya Kota Tua. Pos pertama kami hanya menjumpai beberapa anggota militer. Mereka menanyai beberapa pertanyaan tentang tujuan dan dari mana kami berasal, dan meminta satu pesan agar tidak masuk jalur jaga latihan militer, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya, kena peluru nyasar dari latihannya para militer. Setelah dinyatakan kami aman oleh para penjaga, kami segera memulai pendakian. Perkiraan pendakian masih belum dipastikan, karena benteng dan terowongan masih sangat misterius. Artinya ada dan tiada. Kami berdoa setelah meninggalkan pos. Tidak lupa, kamera Canon jadul akan saya pakai untuk merekam semua momen perjalanan ini. Klik, suara di layar kamera itu menandakan memulainya merekam. Saya adalah kameramen yang selama ini jadi andalan tim ini. Semua momen tak pernah saya lewatkan. Bahkan saya mampu menjadi tumbal jalur ekstrim untuk mendapatkan sebuah rekaman momen menyeberang anggota tim. Singkat cerita, sampailah di sebuah pohon beringin tua di tengah hutan belantara. Suhu di sini sudah mulai dingin. Bahkan saya sudah memakai jaket tebal. Kamera yang sedari tadi saya pakai merekam mulai gelap karena diselimuti embun. Saya merekam kegiatan istirahat pertama ini dengan sedikit sebat dan ngopi hangat. Tidak ada masak-memasak kali ini. Kami hanya menikmati kopi yang menjadi bekal dari rumah singgah. Sedikit bercanda dan swafoto. Teman kami yang bernama H, dia berkata, "Di depan kita harus nemu penanda jalur militer. Tandanya cuma seragam militer. Jadi setelah istirahat
bantu fokus, cari penada itu, supaya kita nggak mate di berondong militer, karena disangka nyerbu militer. Kami semua tertawa ringan karena candaan H. H adalah salah satu anggota yang punya insting dan ingatan yang baik. Bahkan dia sanggup mengingat sebuah ucapan, jadi peta perjalanan. Kami saling mengandalkan satu sama lain, karena memang tugas dan keahlian kami berbeda. Itulah yang membuat kami tak pernah terpisah jalur. Lebih baik berhenti semua daripada menunggu yang tertinggal. Itulah prinsip kami. Perjalanan kami mulai dari sini. Dalam perjalanan setelah istirahat tadi, kami banyak menjumpai pohon besar yang tumbang. Jalur yang banyak tertutup oleh pohon tumbang. Akhirnya membuat peralatan tajam. Kami keluarkan untuk membuka jalur. Sinyal ponsel sudah mulai tersendat. Namun kota Bandung sudah terbentang indah di bawah sana. H dan yang lainnya mulai memilah potongan demi potongan untuk membuka jalur. Cuman saya yang tidak ikut membantu, karena ini momen menurut saya. Sambil merekam mereka bekerja, saya hanya tertawa meneriaki mereka, ibarat company sedang memperkerjakan rakyat untuk kerja rodi. 2 jam sudah perjalanan kami tempuh. Jujur, kami bukan pendaki handal. Terbukti kami sangat santai menikmati jalanan setapak. Bahkan beberapa kali harus balik arah karena selalu bertemu jalan yang dihadang hewan buas atau jalan yang longsor. Singkat waktu, akhirnya kami menemukan jalan cagak. Sudah biasa rasanya bila menemukan perbatasan hutan, antara hutan lindung dan hutan larangan. Tapi kali ini rasanya saya mulai down. Bahkan kami semua saling bertatap satu sama lain. Itulah respon awal melihat seragam militer dengan semua perlengkapannya. Gue yakin itu patung yang dipakai seragam. Udah lanjut aja, gak usah mikir aneh, kata K. K adalah orang yang paling dewasa di antara kami semua. Bahkan kami sangat respek sama beliau. Kamera saya sorot ke patung itu. Bahkan saya ingin mencari titik lemah statement bahwa ini patung. Karena hati saya bilang ini bukan patung. Woi, ditendang baru tahu rasa lu, teriak pada saya yang masih saja mengambil gambar si patung. Adalah sosok pria keturunan Sunda Jawa. Kebatinannya sering kami uji. Bahkan sering terbukti ucapannya selalu benar tentang supranatural. Entah kenapa, kami yang tadinya saling berpasangan saat berjalan, kini makin merapat saling berdekatan. Bahkan biasanya seorang I bisa membuat suasana bagaimanapun akan bisa dipecahkan dengan kelintiran candaannya. I adalah pria nekat lulusan jalanan. Vokalis band metal, namun ia lebih cocok menjadi pelawak. Bahkan tuyul pernah ia tendang karena dia anggap ingin ikut pulang di perjalanan lain. Sampailah kami di sebuah sungai. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari letak terowongan itu. Dikatakan air adalah sumber kehidupan dari mereka yang terus berjuang. Kami mencari di dekat-dekat sungai, mencari apakah terowongan itu pernah dibuat di sungai ini. Seperti biasa, saya selalu mencari titik tertinggi untuk bisa merekam semua tim tanpa berpindah-pindah. Sampai di suatu sudut, saya mendapatkan momen paling aneh di mana Ed seperti sedang bicara dengan seseorang. Ed seusia dengan K, mereka berdua senior kami. Ed adalah pekerja keras, dia juga bendahara paling amanah tentang uang. Bang Ed, shh. Sambil menempelkan jari telunjuk di bibir saya. Semua orang diam bila saya sudah memberi kode. Karena hampir keanehan berawal dari kamera yang saya bawa. Bukan berarti kamera ini ajaib, tapi kamera bisa saja menemukan hal aneh lebih cepat. Ed langsung paham saat saya menggelengkan kepala yang bermaksudkan tidak atau bukan. Ed tahu maksud saya. Ia hanya menatap dan tersenyum pada sesuatu yang ia lihat saat itu. Bahkan Ed mengangkat tangan dan mengusap muka dengan kedua telapak tangannya. Kami hampir sudah biasa melihat pemandangan ini, di mana selalu saja ada yang aneh. Akhirnya kami berkumpul. Sang penunjuk jalan akhirnya mengatakan sesuatu yang aneh di sini.
Saya sampai di sini saja bisa menemani kalian. Selebihnya saya belum sejauh ini. Kata si petunjuk jalan. Saat itu kami kaget. Loh, bukannya dia paham gunung ini? Bahkan D saat itu sangat kesal mendengar perkataan si petunjuk itu. Lu bilang paham semua jalan, gimana sih? Tahu gitu gue mending cari orang lain. Kata D dengan nada kesal. Udah kita ini emang nyari jarum bukan gajah. Udah yang penting dia jujur dari sekarang, daripada makin jauh nyasarnya. Kata K. Akhirnya kami semua berdiskusi antara lanjut atau balik. Saya hanya memantau kamera saya sambil mengecek kualitas gambar dan sisa kapasitas memori di card memory. Sambil mengambil beberapa gambar dari anggota tim yang fokus mendengar arahan. Gimana menurut lu, Be? Fokus kamera saya terpecah. Kataku saat K menanyakan pendapat yang sudah disepakati yang lain. Saya hanya mengangguk karena jujur, satu kata pun tak ada yang saya dengarkan. Akhirnya kami duduk santai terlebih dahulu sambil memasak makan siang. Karena tidak saya sadari, jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Sambil membersihkan lensa kamera, saya memutar semua rekaman yang dari awal perjalanan saya rekam tanpa jeda. Hal aneh akhirnya ditemukan di sana. Beberapa momen terbaik sudah saya dapatkan. Bahkan saya beberapa kali harus tertawa melihat kelucuan mereka saat di perjalanan tadi. Sampai pada momen saat saya merekam si petunjuk jalan ini mengatakan, saya cuman sampai sini. Kualitas di rekaman seperti radio terkena air. Sember dan sedikit kacau. Tombol back, pause, start, zoom, saya tekan bergantian. Kini saya menyadari, bukan hanya suara yang error, tapi muka si petunjuk seperti berubah-ubah setiap saat saya mengambil gambar dia. Bahkan, saya bisa memastikan itu benar-benar berubah. Saya belum berani bicara langsung pada yang lain atas temuan dari rekaman kamera ini. Hanya saja saya memberikan kode-kode bahwa saya dapat sesuatu, dan saat ini mungkin kita dalam masalah. Saat itu, yang pertama melihat ke arah saya memberikan kode telapak tangan yang menutupi mata dan membukanya seperti sedang bermain dengan bayi. Itu tandanya buka mata kita lebar-lebar karena sesuatu telah menutupi kita. Saat itu, dengan cepat menarik K dan menghampiri saya. Saya langsung saja memberi rekaman itu. Dan K akhirnya tahu bahwa salah satu dari kita mungkin akan mengalami sesuatu yang aneh. Akhirnya K memberitahu kita semua rencana baru. Rencana agar membangun tenda di sini dan kita akan lanjut perjalanan bila keadaan besok memungkinkan. Jangan kasih tahu yang lain dulu, tapi usahakan yang lain jangan sampai pergi dengan orang itu. Kata pada saya, orang itu adalah si petunjuk jalan. Akhirnya saya terus memantau si petunjuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan saya sempat berpikir, mungkin kamera ini yang error, bukan si petunjuk. Sambil terus merekam si petunjuk yang sedang asik memotong kayu untuk jadi bahan kayu bakar. Ini bukan sinetron atau film horor kolosal yang sering kalian tonton di bioskop atau TV lokal. Beberapa menit saya merekam si petunjuk. Saya melihat dia memperhatikan saya sambil tersenyum pada arah kamera. Dan dengan kagetnya, dia memberikan kode menutup matanya dengan telapak tangan. Saat si petunjuk memberikan kode itu pada saya sangat kaget. Mengapa ia memberikan kode isyarat itu pada saya? 1 detik setelah itu, dibarengi layar error, nampak si petunjuk lari ke arah saya sambil membawa kayu seperti ingin menangkap saya. Lalu layar mati. Dan anehnya, si petunjuk hilang. Sambil mencari di mana si petunjuk, saya meraba-raba tas mencari baterai untuk mengganti yang sudah terpasang sendiri tadi. Saat itulah, seseorang memberikan baterai kamera cadangan di pundak saya. Saya kaget juga heran, mengapa dia ada di belakang saya? Kapan datang? Dan bagaimana dia bisa tahu apa yang saya cari? Lalu mengapa dia punya cadangan baterai saya? Si petunjuk semakin misterius bagi saya. Sambil meninggalkan saya, dia hanya tersenyum sinis pada saya.
Singkat waktu, suasana semakin gelap oleh kabut di sore hari. Mungkin waktu itu masih jam 5 sore, tapi keadaan sudah minim jarak penglihatan. 2 tenda sudah berdiri tegak dengan kapasitas. 1 tenda bisa untuk tidur 5-7 orang, besar dan tebal. Dengan tenda saling berhadapan, kami berkumpul di depan tenda masing-masing. Kami berdiskusi untuk rencana besok. Tidak ada obrolan yang aneh, hanya rencana antara lanjut atau balik kanan. Dengan alasan sungai jauh, akhirnya kami tidak ada satupun yang ingat sholat maghrib. Itulah kami. Petikan gitar dan suara vokalis I yang merusak gendang telinga, menemani nikmatnya kopi dan harumnya ubi rebus. Saya masih dengan kamera yang selalu standby merekam mereka semua. Saat menikmati malam pertama di Gunung Putang. Singkat waktu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Satu persatu mulai nampak menyerah dan memutuskan untuk istirahat, agar esok siap melanjutkan perjalanan. Saya sebenarnya belum mengantuk. Bahkan saya termasuk orang yang sangat susah untuk tidur. Akhirnya mau tidak mau ikut masuk ke tenda. Berjam-jam saya hanya duduk membersihkan kamera yang semakin dirasa sudah sangat jelek. Bahkan untuk keinginan punya kamera baru sering terlintas. Seperti suara tembakan. Suara senapan terdengar begitu kencang. Bahkan sampai beberapa lensa kamera berserakan karena terdorong hentakan kaget dari tangan saya. Di sini, saya mencoba tidak bergerak sedikit pun, hanya bola mata yang mulai melirik ke kanan dan ke kiri. Perlahan saya pun mulai merabat tas kecil saya. Semoga satu lemparan kujang kecil bisa menyelamatkan kita. Hanya kujang seukuran 15 cm yang selama ini saya jadikan alat menyelamatkan diri. 5-7 menit saya rasa cukup untuk mengecek keadaan. Saya mulai bergerak perlahan, mendekati pintu tenda, sekedar ingin mengintip apa yang terjadi di luar. Perlahan saya menggeser tubuh saya agar tidak banyak bergerak yang mungkin akan mencurigakan dari sosok yang di luar. Beberapa sentimeter saya bergeser. Sebuah tangan sangat cepat menempel pada bagian jaket, membuat jantung saya seperti terkena petir. Karena begitu kagetnya. R hanya memberikan kode menggelengkan kepala pada saya. Rupanya tadi tangan R, sepertinya dia juga mendengar apa yang saya dengar tadi. Tapi saya penasaran. Akhirnya saya tetap membuka resleting pintu tenda perlahan. Saya hanya membuka seukuran kuku jari, tapi semua terpampang jelas. Bagaimana keadaan di luar? Apa ini? Harusnya bukan seperti ini keadaannya. Badan saya mulai merinding. Genggaman kujang di tangan saya mulai kejang merapat dengan kulit telapak tangan. Irama nafas saya mulai semakin cepat. Saya pun mulai menengok ke belakang dan berusaha memberitahukan apa yang saya lihat pada R. Tapi kerongkongan saya sangat sakit seperti tercekik. Saya hanya bisa menelan ludah saya sendiri. Dan saya hanya sanggup mengatakan, bahaya. Seketika R membangunkan Da, S, dan Ed, yang ternyata mereka sudah terbangun, sama seperti saya. Kaget mendengar letusan senapan. Kami hanya bertatapan satu sama lain. Saya bingung harus bicara apa. Di kesunyian dan diamnya kami, akhirnya mulai masuk aura paling aneh masuk ke dalam tenda. Saya pikir, mungkin kami terkena sebuah halusinasi. Paling susah dikendalikan oleh tubuh. Mulainya terdengar kendaraan seperti mobil dan motor, tapi hanya suara angin remnya saja. Bush, bush. Bahkan rasanya seperti tenda ini di tengah jalan raya, dan lampu hijau dan kuning mulai banyak menyoroti kami, seperti melintas tenda kami. Kita di pinggir jalan, dan di depan tenda kita ada orang tinggi besar, pakai setelan jas hujan, membawa tongkat panjang, dan di luar udah siang. Kata saya berbisik. Spontan, Da mengangkat tangannya dan mengecek jam tangannya. Kami semua melihat jam tangan Da, dan jam tangan itu menunjukkan pukul 3 dini hari. Mana mungkin siang? Orang misterius.
Dia mengatakan itu sambil berjongkok di depan pintu tenda. Kami sontak kaget. Posisi terdekat dengan sosok itu yaitu kaki saya, yang otomatis langsung bergetar, seperti firasat terburuk adalah ditarik oleh orang itu. Astaga, apa ini? Pikiran saya mulai berperang dengan hati saya. Tarik kaki saya, dan sosok itu tahu keberadaan kaki saya. Atau diam saja, sampai sosok itu masuk dan mulai menarik kaki saya. Keringat mulai mengucur di pipi saya. Bahkan, orang misterius itu mulai banyak mengoceh, sambil berjongkok. Yang saya tangkap hanya kata, "U-yu." Sisanya bahasa aneh. Bahkan hampir ada bahasa Arab, Inggris, dan Cina. Entah orang ini pakai bahasa asing mana. Setengah jam tanpa kami respon, akhirnya orang itu pergi. Kami tahu dia pergi karena bayangan seperti bangun dan berjalan pergi menjauhi tenda. R sontak membangunkan setengah badannya dan merangkak perlahan dan mengintip ke depan tenda. Gimana cara bangunin tenda anak-anak? Kita harus cabut. Kata R berbisik. Gimana keadaannya? Ed balik bertanya. Orangnya kemungkinan sudah pergi, tapi gue yakin pasti dia bakal balik lagi. Jadi lebih baik kita bangunin anak-anak yang lain. Kata R. Gue nggak tahu keadaan di sana, tapi kita harus tetap keluar. Mau nggak mau, kita keluar berbarengan sekaligus. Lu berempat lindungin gue, kasih gue waktu buat buka tenda anak-anak. Gue usahain 5 detik terbuka. Kalau gue bilang masuk, lu semua harus langsung masuk, paham? Kata Ed nyusun rencana gerak cepat. Kita berempat hanya mengangguk sambil membawa alat untuk menjaga diri. Perlahan Ed membuka resleting pintu tenda dari ujung atas sampai ke bawah dengan sangat pelan. Lalu telapak tangannya memberikan aba-aba, mengurangi jari dari 5, 4, 3, 2, 1. Ed pun keluar, dibarengi kami berempat di belakangnya. Ed langsung mencoba membuka pintu tenda anak-anak, sambil memaki-maki kata kasar dengan suara berbisik. Ayo, setan, buka cepet monyet. Kata Ed kesal karena besi penutup terjepit resleting. Sedangkan kami berempat dengan jelas melihat gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan melayang. Bahkan ada salah satu kendaraan yang menurut saya ini adalah motor yang pertama kali ditemukan di tahun-tahun ini. Motor dengan satu ban dengan ukuran besar, namun jok pengemudi ada di lingkaran dalam ban itu. Sekilas, saya melihat orang dengan pakaian serba biru, bahkan badan, rambut, dan mukanya biru. Namun ada yang aneh, saat saya sadar, nafas saya seperti mencium bau freon, sangat menyengat. Bahkan kami berempat saling menyadari baunya semakin menyengat. Masuk, cepet! Teriak Ed pelan, kami pun langsung masuk secara bersamaan. Ed langsung membangunkan Ko, He, I, dan lain-lain. Mereka bangun dengan keadaan bingung. Kenapa? Tanyaku. Shh, kata Ed sambil memberikan isyarat diam, lalu menceritakan semuanya. Kami langsung berkumpul dan berdiskusi. Singkat cerita, kami sepakat untuk keluar bersama, tapi dilarang menjauh di antara masing-masing. Sekedar mencari tahu apa yang terjadi di luar. Gue duluan, kataku. Singkat cerita, kami semua sudah berdiri berdempetan melihat keanehan di luar. Bahkan di antara kami semua, tidak ada yang mengenali daerah mana ini. Atau jika melenceng jauh, negara apa ini. Kami pun tidak mengenali. Keadaan di sana, tidak ada rumah, hanya bangunan tanpa beton alias semua terbuat dari kaca. Langit sangat dekat dengan planet-planet berwarna-warni. Tidak ada sesuatu yang terbuat dari kayu atau tanah, bahkan besi. Semua kaca dan transparan. Semua orang berkacamata aneh dan berbaju hampir sama dengan warna putih berkerah hitam. Kendaraan dengan bentuk aneh namun seperti sangat modern. Di kebingungan saya mulai menyadari bahwa ini momen terbaik sepanjang hidup saya. Ini adalah pengalaman menakjubkan. Di mana kamera saya? Saya harus membuktikan dengan sebuah rekaman. Sontak saya berbicara pelan
dan meminta yang lain untuk tidak meninggalkan saya, karena saya akan mengambil kamera saya di dalam tenda. Saat itu saya langsung menerobos pintu tenda dan mencari keberadaan kamera saya, yang tadi sempat berantakan karena hentakan kaget badan saya. Singkat cerita, kamera sudah saya dapatkan. Saya mulai merekam dan mulai menyorot beberapa sudut keadaan di luar. Semua nampak jelas dalam kamera. Tidak ada yang bisa dikatakan, hanya takjub dan aneh. Sampai pada suatu momen, kamera saya menangkap seseorang membawa tongkat dan menunjuk saya, langsung berjalan menuju kami. Kabur. Kata saya sambil terus merekam orang itu yang mulai berlari seperti mau mengejar kami. Akhirnya kami semua berlarian mengikuti kemana Ed berlari. Saya yang masih terus merekam orang itu mulai tidak stabil dengan langkah lari saya. Bahkan hampir terjatuh. Mungkin sebagian dari kalian pernah merasakan bermimpi dikejar seseorang, namun kalian berlari seperti mengapung. Begitulah keadaannya. Setelah dirasa orang itu hilang di tengah kerumunan, kami pun berhenti setelah berlarian tadi. Dengan nafas terengah-engah dan badan mulai merasa dingin, tapi kulit terasa sangat kering. Saya mencoba memeriksa keadaan kamera yang masih standby merekam. Namun, ada yang membuat saya sangat kesal, di mana kapasitas baterai sudah tinggal beberapa persen. Sedangkan saya mulai merasa ini adalah hal yang harus dipublikasikan jika kami bisa keluar dari sini nanti. Sambil merekam pembicaraan kawan-kawan, saya hanya memikirkan bagaimana cara mengambil beberapa baterai cadangan yang ada di tenda. Kita harus balik ke tenda, ambil semua peralatan, dan gue butuh baterai kamera gue. Kata saya sambil merekam mereka. Gimana kalau kita ketangkep orang tadi? Jawab He. Lo yakin kita mau ditangkap? Timpal saya. Udah, sekarang jangan dulu berdebat. Kita harus tahu ini di mana. Lalu cabut dari sini. Gue ngerasa kita pasti di tempat yang bukan dunia kita. Sementara ini kita harus menjauhi keramaian supaya jauh dari perhatian orang di sini. Ayo. Kata Ed. Saya yang masih punya keyakinan tentang alam ini harus bisa diabadikan. Akhirnya langsung lari menuju tenda dan mencari tas kecil yang berisi beberapa baterai cadangan. Singkat cerita, saya sudah mendapatkan tas dan beberapa peralatan kamera saya. Antara lensa, beberapa baterai, dan satu box memori. Setelah itu, saya langsung berlari menuju tempat tadi saya meninggalkan Ed dan kawan-kawan. Sambil terus merekam, mata saya terus mencari keberadaan kawan-kawan. Setelah itu, entah terlalu lelah atau bagaimana, mata saya seperti ditabrak cahaya biru. Terang, seperti laser sampai semua terasa putih. Dan saya seperti jatuh tertabrak angin. Dan pusingnya sampai tulang kepala saya seperti retak. Waktu itu saya terbangun karena suara teriakan seperti pas di telinga saya. Saya baru tersadar ada di dalam tenda. Saat itu saya melihat Dah dan yang lain sedang memperhatikan di luar tenda. Saya melihat keadaan di dalam tenda seperti biasa saja, gelap dan sunyi. Gue gak tahu, tapi barusan itu gue yakin itu orang, tapi bentuknya aneh. Kata Sa, setelah mendengar beberapa cerita Sa dan Ed, ternyata mereka sempat keluar dan ingin buang air kecil. Mereka keluar setelah saya tertidur. Bahkan suara tembakan dan mimpi aneh tadi mereka berdua tidak tahu. Hanya saya, Ed, dan Da yang mengalami mimpi itu. Tapi menurut cerita Ed dan Sa, mereka keluar dan melihat sebuah bola menyala di tengah hutan dan memutar-mutar di sebuah gundukan tanah. Bahkan, angin seperti kencang mengangkat tanah sampai menggunduk. Jika ini salah satu cerita adanya alien, mungkin kalian akan mengatakan, sudahi cerita ini dan jangan melanjutkan hal bodoh ini. Tapi inilah pengalaman yang sedang saya ceritakan. Kembali ke cerita, setelah dicerna baik-baik, kami mengambil kesepakatan antara ini alien atau Braja. Atau bisa dikatakan, ilmu hitam yang dipercaya di rakyat Jawa Barat. Tambahannya, mungkin ada sosok manusia berkulit hitam. Bagaimana tenda sebelah?
Apakah mereka tahu masalah ini? Tanya saya. Sesuai harapan, tali ini berguna. Jawab R. Jadi setiap kami jelajah, kami memang harus saling terhubung. Tenda berhadapan agar bisa cepat berpindah dari tenda A ke tenda B. Tali yang diikat di antara tas Ed dan tasku untuk berkomunikasi apakah mereka masih terjaga atau masih tertidur. Cara komunikasi ini lumayan bagus karena tak banyak mengeluarkan suara berisik. Sepertinya mereka tahu semua ini. Timbal Ed. Sekarang gimana? Pura-pura tidur atau kita keluar buat suara ramai supaya apapun itu pergi dari sini? Tanya Ada. Kita harus keluar bawa senter dan pukul apapun supaya ramai. Semoga yang di luar sana takut. Kata Ed. Akhirnya kami sepakat keluar dengan beberapa senter dan panci atau apapun untuk dipukul. Diharap apapun di luar sana merasa takut akan suara ramai. Klik. Kamera saya nyalakan dengan lampu flash. Kami serentak keluar menyoroti semua sudut sambil memukuli apapun yang bersuara nyaring. Sambil berteriak menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkat cerita, setelah semua kejadian mengherankan itu, pagi ini kami memutuskan untuk turun dan membatalkan jelajah ini. Karena kami meyakini ini bukan tentang hantu, tapi hal lain yang masih bingung untuk diceritakan. Seandainya kami memaksakan untuk terus menyelidiki ini, kami takut itu benar-benar alien dan manusia di luar sana nggak akan percaya. Semua peralatan bahkan tenda sudah mulai dilipat dalam tas. Kami akan turun sekarang juga. Tapi setelah kami mulai absen diri, ada satu anggota yang tidak hadir. Jang, Ujang, di mana? Kataku bertanya keberadaan si petunjuk jalan. Entah saking takut atau bagaimana kami baru sadar. Dari semalam sebenarnya Ujang tidak ada. Mungkin karena rasa kecewa, akhirnya kami seperti tidak menghiraukannya. Bahkan kami lupa di mana dia dari semalam. Akhirnya kami memutuskan mencari Ujang di sekeliling dekat tenda. Sampai pada suatu ketika. Woi, di sini. Teriak Elwi. Kami terkejut melihat Ujang bersila di tumpukan tanah. Lah, itu tempat semalam bola terbang. Kata Ed. Kami semua langsung menghampiri Ujang. Dan ternyata Ujang dalam keadaan pingsan. Bahkan Ko buru-buru menggendong badan lemas Ujang dan menjauh dari gundukan tanah itu. Singkatnya, Ujang pun sadar. Badan Ujang seperti orang yang sudah tidak pernah makan berbulan-bulan. Kurus dan hanya terlihat cekungan tulang di badannya. Ujang hanya ngomong kelantur dan terus merengek ingin pulang. Kami mulai sangat panik. Sepertinya kita harus cepat turun. Atau setidaknya kita harus cepat menemukan jalan cagak. Supaya bisa minta bantuan militer agar cepat sampai di perkampungan. Ko mulai menuruni jalan licin sambil menggendong Ujang. Tasku sudah dititipkan sah. Kami semua saling berjaga takut sesuatu yang datang. Kamera saya terus merekam perjalanan itu. Bahkan beberapa suara nafas rekan-rekan sangat jelas terekam. Seperti nafas yang mulai berat dan sesak. Sambil sholawat, saya terus fokus merekam apapun. Tak ada raut senyum, semua memperlihatkan kecemasan dan takut. Di pelarian hanya terdengar suara langkah sepatu yang berjibaku dengan lumpur. Suara gesekan tas kerikil dan jaket saling bergesekan. Tak ada obrolan, tak ada satupun kata pun yang terucap dari mulut kami. Mungkin 200 meter sudah kami berlari dengan jalan menurun. Rasanya semua sudah tak kuat melanjutkan. Bahkan Ko yang telah menggendong tubuh Ujang kini sudah ambruk tersungkur ke lumpur. Beberapa rekan coba membangunkanku, dan Ujang kini malah ikut tersungkur menimpa badanku karena sudah sangat lemas. Kami bagai sekumpulan kijang yang berlari menjauh dari macan lapar, yang mungkin bisa muncul tiba-tiba di setiap sudut. Jangan berhenti, tolong jangan berhenti. Kata R dengan nada bergetar berirama nafas tersendat. Sontak semua kembali semangat dan berdiri bersamaan. Lain denganku yang mulai semakin susah bernafas
karena hampir semua wajahnya tertutupi lumpur. R, Sa, dan He mencoba membantuku agar bisa berdiri. Bahkan Elwi mengusap seluruh lumpur yang menutup wajahku agar bisa bernafas lancar. Kini He yang menggantikanku menggendong Ujang. Lo gak berguna goblok, kata Sa sambil menunjuk ke arah saya. Saya yang masih merekam itu semua kaget mendengar perkataan Sa. Dengan nafas mulai seirama, saya terpancing emosi atas perkataan itu. Apa salah gue monyet? Jawab saya. Lo tolol apa gimana sih? Temen lo mau mati. Lo masih sibuk saja sama kamera sialan itu. Anjing lo emang. Kata Sa terus memaki saya. Lo ngomong apa? Ini semua salah lo. Dari awal jalan, lo yang bilang tempat ini sudah banyak meneliti. Artinya gak akan sepi. Tapi mana? Kita itu orang pertama yang buka jalur. Bangsat lo. Jawab saya sambil gemetar. Karena jujur, kami tidak pernah saling menyalahkan selama ini, apapun keadaannya. Udahlah, ayo jalan, bentak Elwi. Akhirnya saya mengalah dan menghiraukan ocehan Sa. Saya mundur dan berjalan paling di belakang. Saya mengumpulkan tenaga yang terbuang sia-sia karena saling memaki tadi. Akhirnya kami lanjut berlari. Kerak, beruk. Di tengah perlarian kami, sebuah pohon besar tumbang menutupi jalan yang harus kami lewati. Tak ada jalan lain. Di kanan kami hanya ada tebing tinggi. Di kiri kami terdapat jurang yang lumayan dalam. Kami terpaksa berhenti dan saling berargumen satu sama lain. Beberapa detik setelah itu, sebuah kilatan petir menyambar tepat ke bawah jurang dan dengan cepat mengubah cuaca menjadi malam hari. Sontak semua terdiam dan bingung ketika saya mulai meraba kamera mencari tombol lampu flash. Tangan Sa menepak tangan saya seolah melarang apapun yang akan saya lakukan. Tapi saya tetap mencari tombol flash itu karena saya sadar hanya kamera ini yang bisa menciptakan cahaya saat ini. Sambil terus menatap mata Sa, saya mulai menekan tombol itu. Sa yang saat itu menutup bagian flash perlahan menggeser telapak tangannya, membuka cahaya flash pelan-pelan. Cahaya flash kamera mulai menyelimuti kami semua. Bahkan gambar di monitor pun mulai nampak beberapa orang termasuk Sa. Dengan mata seperti menyala. Sa seperti melihat sesuatu di belakang saya. Dia mulai memutar kamera ke bawah dan menarik badan saya untuk berjongkok. Mungkin manusia bertaring, tanduknya melingkar dan seperti buta. Itulah bisikan Sa sambil menarik badan saya berjongkok. Saya hanya menutup mata sambil mengikuti tarikan tangan Sa. Di depan saya gelap, tak terlihat anggota tim yang lain. Karena flash benar-benar menghadap ke bawah seutuhnya. Mungkin hanya bisikan tabir dan ayat-ayat pendek yang mulai dibaca oleh mereka. La ilaha astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anul Hakim. Allahu la ilahil qayyum. Suara-suara mereka saling berbisik. Sambil nafas terengah-engah, Sama mulai ikut membaca tabir. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hanya itu yang mampu saya ucapkan. Sa sambil terus membaca ayat kursi, mulai memutar arah kamera ke arah belakang saya. Perlahan dan tapi pasti, wujud genderuwo menurut Sa sangat jelas terpampang di belakang saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Hanya itu yang mampu saya ucapkan. Sa sambil terus membaca ayat kursi mulai memutar arah kamera ke arah belakang saya. Perlahan dan tapi pasti, wujud genderuwo menurut Sa sangat jelas terpampang di belakang saya. Sambil terus menyebut kebesaran Tuhan, kami semua mulai merasa panas, bahkan seperti dekat dengan api unggun. Namun lambat laun, suasana semakin hangat dan dingin pun kembali menyelimuti badan. Saya tak berani melihat ke belakang, hanya monitor kamera yang berani saya lihat. Itu pun hanya sepatu Sa.
yang penuh dengan lumpur. Lalu dari depan, saya mendengar di antara kawan-kawan ada yang mengatakan, Lanjut, ayo lanjut. Akhirnya saya, Sa, dan yang lainnya mulai bangun dan berjalan melanjutkan jalan pulang. Dengan badan yang mulai lemas, kami semua terus melanjutkan perjalanan untuk turun. Ujang yang mulai sadar kini dipapahda, dan di depan Sanako dan Ed mulai mengobrol saling menguatkan. Kamera itu dipegang He pakai untuk menerangi jalan di depan agar yang paling depan bisa memilah-milih jalan untuk kami yang di belakang. Sambil berjalan berpasangan, kami terus berjalan. Saat itu kami memprediksi, mungkin beberapa meter lagi kita akan sampai di jalan Cagak. Tit, tit. Suara lampu flash yang dibarengi matinya pencahayaan. Baterainya habis, mana baterai? B, lu masih ada baterai kan? Bentar dulu, jangan ada yang jalan. Kata He. Saya langsung memberikan kantong plastik putih kecil berisikan beberapa stok baterai yang masih penuh. Beberapa detik setelah itu, suara aneh mulai muncul, seperti teriakan anak kecil yang seperti jauh sekali. Dilanjut dengan suara nafas yang sangat berat seperti bernafas lewat mulut. Di sini, terlihat bukan hanya saya yang takut, bahkan semua mulai saling merapatkan tubuhnya. He yang saat itu mau menyalakan flash kamera, malah salah memutar rekaman saat kami sedang memotong pohon tumbang. Rekaman itu menunjukkan beberapa sosok rekan-rekan yang masih tertawa dan bergaya saat disorot kamera. Ada juga yang menunjukkan otot-ototnya saat akan memotong kayu. Lalu kamera berhenti dan error. Kamera itu menunjukkan suasana sekarang yang sebaliknya, di mana tak ada tawa bahkan senyuman. He yang saat itu melihat rekaman itu langsung menahan emosi sedihnya. Harusnya kita nggak usah lanjut. Kata He, kita semua menahan kekesalan dan berdebat satu sama lain. Kita harus bangun tenda di sini. Gue punya firasat, kalau lanjut keadaan gelap, kita akan makin jauh dari jalur awal. Kata He, kami semua pasrah saat itu juga. Dalam diskusi, He memberikan kamera itu pada saya. Saya memeriksa kamera yang sudah sangat kotor oleh lumpur dan mulai merekam kegiatan diskusi di tengah gelapnya malam. Singkat cerita, tenda yang sangat tidak layak pun jadi. Dengan bentuk yang aneh, membuat kami semua sedikit terhibur, sedikit tertawa dicampur menahan tangis. Akhirnya kami mensyukuri ternyata kami masih kompak walau sudah merasa terpojok. Satu tenda yang biasa hanya diisi 5 orang, kini kami isi 11 orang. Tidak ada yang berani tidur. Akhirnya kami hanya duduk bersila sambil bertatapan. Tak tahu harus mulai dari mana untuk memecah suasana. Suara-suara di luar semakin beraneka ragam. Dari teriakan burung malam sampai suara binatang malam mulai riuh menyelimuti tenda. Kamera yang saat ini jadi satu-satunya penerangan membuat saya bingung harus melakukan apa. Sedangkan biasanya saya selalu menyembunyikan rasa takut saya dengan mengotak-atik kamera ini, hanya memainkan jari yang mulai terasa kebas. Hampir beberapa jam kami hanya diam dan saling menyandarkan kepala satu sama lain. Tak ada yang berani menutup mata walaupun kantuk sangat susah tertahankan. Saya hanya memperhatikan Sa yang terus melamun mengamati jemarinya yang terus ditarik-tarik karena mungkin sama seperti saya, merasa kebas dan keriput karena dingin. Dingin, lapar, dan kantuk. Singkat cerita, saya terbangun dari tidur. Entah bagaimana saya bisa tertidur dan berapa lama saya tertidur. Beberapa rekan masih tertidur pulas, hanya R dan Ed tidak ada di dalam tenda. Saat itu saya langsung membangunkan He yang tidur menyender di bahu saya. Bangun bangun, Kata saya sambil menggerakkan bahu. Saat itu He langsung membangunkan yang lain saat melihat keadaan di luar seperti sudah siang hari. Saya yang langsung ingat kamera langsung mencari di mana kamera berada. Kamera mana He? Kok Sah, lo lihat kamera? Gerutu saya sambil membalik-balikan jaket dan tas yang sudah acak-acakan sejak malam.
Sadar ada 2 orang yang tidak ada di dalam tenda. Akhirnya saya mencoba mengintip di pintu tenda yang sudah terbuka. Saat itu pula saya melihat Ed yang duduk sambil memegang kamera. Sontak saya langsung keluar menemui Ed. Dengan senyum penuh kegembiraan, akhirnya saya berteriak. Alhamdulillah. Akhirnya langit terang. Sambil terus berjalan menghampiri Ed, saya memperhatikan R yang sedang berbicara dengan seseorang. Saat itu keadaan seperti berubah menjadi biasa. Sudah terlihat beberapa orang berjalan membawa kambing dan membabat rumput. Itu menambah kegembiraan saya. Tapi semakin dekat dengan Ed, saya melihat Ed seperti terlihat lemas dan sedih. Alhamdulillah Bang, akhirnya selesai juga penderitaan kita, kata saya sambil menggelengkan kepala. Saat itu, Ed melihat saya seperti ada yang ia sesali dan sudah sangat pasrah. Mukanya lemas juga pucat. Gimana, apa kita udah dekat dengan kampung? Tanya saya sumringah. Ed hanya melamun dan mulai sedikit terlihat menahan tangis. Gue udah coba tanya mereka, minta tolong mereka. Setidaknya mencari tahu di mana desa paling dekat. Mereka diem be, gak ada respon sama sekali, kata Ed sambil menundukkan kepalanya. Sontak saya melihat ke arah R. Saya sangat kaget melihat R terus-terusan melambaikan tangannya di depan muka seorang bapak-bapak. Setelah saya melihat kenyataan sebenarnya, saya hanya bisa duduk lemas melihat R yang terus-terusan seperti menyadarkan bapak-bapak itu. Pak, permisi Pak, kata R sambil terus melambaikan tangannya persis di muka si bapak. Saya mulai menyadari, sepertinya kita semua tak terlihat oleh mereka atau bapak-bapak itu. Terlihat kawan-kawan mulai keluar dari tenda dan mulai menanyakan bagaimana keadaannya. Sebagian dari kawan-kawan mulai mengerti tanpa diberitahu. Setelah melihat R yang terus-terus menyadarkan si bapak bahwa kami ada di sini minta pertolongan. Akhirnya R mulai pasrah. Kami semua tidak terlihat oleh penduduk. Di titik ini, kami benar-benar saling menguatkan, saling dukung dan berdoa agar bisa pulang. Singkat cerita, kami mulai berkemas. Mau tidak mau tetap harus turun, apapun risikonya nanti di bawah sana. Disinilah titik barang bukti mulai saya acuhkan, karena merasa percuma di bawah. Pengalaman dari keluarga ibu saya, di mana dulu paman ibu saya hilang di bawah makhluk halus, yang sampai saat ini hilang tidak ditemukan. Banyak memori kartu yang jatuh tidak saya ambil. Beberapa baterai penuh saya tinggalkan. Karena saya punya keyakinan saya akan dianggap hilang sama seperti paman ibu saya. Terbukti rasa lapar, haus dan panas sudah tidak saya rasakan. Tas-tas yang tadinya sangat berat kini seperti tidak terisi apapun. Saya menduga ini semua karena kami sudah bukan di dunia nyata. Terlihat kawan-kawan sudah sangat frustasi. Raut wajah mereka datar. Ada beberapa kawan yang mulai menangis. Sudah tidak bisa membendung rasa sedih menerima kenyataan seperti ini. Saya mencoba memutar rekaman yang tersimpan di memori ini, yang sempat ditonton He tadi malam. Rekaman itu memperlihatkan kami semua sangat bahagia, karena ini petualangan kita yang kesekian kalinya. Tidak terasa saya juga meneteskan air mata tepat di layar monitor. Dan akhirnya saya mulai mematikan kamera dan saya anggap sudah selesai. Singkat cerita, kami sampai di perkampungan. Kami yang sudah mulai acuh dengan para penduduk karena sendiri tadi kami berpikir mereka tidak akan melihat kami. Akhirnya seorang perempuan berpakaian khas Arab lengkap dengan cadarnya menemui kami. Dia berbahasa khas Sunda. Beliau menyuruh kami untuk mengikuti beliau. Saya hanya tertawa sedih. Yang saya pikirkan inilah tempat kita saat ini, mungkin sampai kiamat. Saya melihat respon kawan-kawan sama seperti saya. Penduduk ini bukan manusia, mungkin jin atau sebagainya, karena hanya mereka yang bisa melihat kami semua. Perempuan itu hanya melarang kami memakan apapun yang mereka hidangkan.
cukup duduk dan disuruh mendengarkan apapun yang diucapkan beliau. Saat itu, saya hanya melihat anak-anak sedang bermain lempar kayu. Di depan rumah warga, beberapa lelaki mulai membawa daun-daun kelapa dan merapikan di tanah. Setelah itu menaburkan seperti beras di atasnya. Perempuan itu mulai menarikku dan melepaskan tas yang digendongnya. Kok saat itu tidak ada respon apapun. Dia hanya menuruti apa yang disuruh perempuan itu. Lalu Ko disuruh duduk di amparan dedaunan kelapa itu dan terus diguyur air dibarengi lemparan beras. Saya hanya diam dan menyandarkan tubuh saya di kaki meja sambil melihat anak-anak bermain. Satu persatu, kawan-kawan diperlakukan seperti Ko tadi, didudukan dan disiram air dan beras. Tak lama, kentongan kayu dipukul berirama. Suaranya mirip angklung tapi lebih pelan. Saya cuma bisa pasrah dan nangis sejadi-jadinya. Kami seperti akan ditumbalkan. Itulah firasat saya saat ini. Tapi saya sudah pasrah. Sampai akhirnya giliran saya yang ditarik perempuan itu. Sama seperti yang lainnya, saya didudukan dan disiram air dilanjut beras. Setelah selesai, saya dan kawan-kawan dipapah penduduk untuk dibawa ke teras pendopo. Saya melihat peralatan kami diacak-acak beberapa orang. Baju-baju dibakar, tenda, dan yang lain berbahan kain semua dibakar, termasuk jaket dan tas kami. Setelah kami semua dikumpulkan di pendopo, saya didekati bapak-bapak dan dibisikkan azan paling merdu yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Lalu, badan saya terasa sakit semua, perut saya seperti mual, telinga saya panas, begitu juga bola mata. Mulai dari ujung kaki sampai ke perut, badan saya mulai gemetar. Lalu saya seperti memuntahkan tanah juga lumpur. Bahkan, saking sakitnya perut, sampai saya lemas lalu semua gelap. Singkat waktu, saya bangun karena mendengar pengajian. Saya kaget sekaligus malu karena beberapa orang duduk mengaji melingkari saya dan kawan-kawan. Lalu satu orang pemuda mengajak saya duduk di sebelahnya sambil menepuk-nepuk teras. Bermaksudkan untuk ikut mengaji. Lalu saya mulai mendekati pemuda itu dan menunjuk sah. Yang ternyata sendiri tadi dia sudah sadar terlebih dahulu dan ikut mengaji sambil menangis. Saat itu, saya melihat Sah yang terus membaca ayat suci sambil terus mengelap air matanya. Saya mulai sadar kami di dunia nyata. Dengan semangat, saya langsung ikut membaca surat Yasin yang terus dibaca oleh semua orang. Satu persatu, kawan-kawan mulai bangun dan dibantu dengan pengajian. Singkat cerita, setelah semua sadar, kami semua hanya diberi air minum. Beberapa penduduk saling mengenalkan diri pada kami. Mereka semua sama, seperti warga biasa, baik dan sopan. Setelah itu, ada seorang bapak-bapak memakai celana pendek hitam dan berbaju hitam, dan juga ikat kepala. Gimana anak-anak itu? Sudah pada sadar? Kata si bapak berbaju hitam. Semua penduduk menjawab serentak. Sudah, alhamdulillah. Lalu, si bapak duduk di tengah kami juga penduduk, dan mulai berbicara seperti ketua desa. Ini desa Jati Jajar. Kalian mau pada kemana sebenarnya? Tanya si bapak. Kami hanya diam membatu, bingung mau menjawab apa. Kami warga desa Jati Jajar tidak pernah menerima tamu. Kalian harus pulang. Ini bukan alam kalian. Kami lelembut Gunung Siliwangi. Sudah berabad-abad kami hidup di sini. Kata si bapak. Setelah si bapak menceritakan semua tentang desa Jati Jajar, si bapak memberikan kami waktu untuk sementara tinggal di desa ini. Tapi dengan syarat, dilarang memakan apapun yang ada di desa ini, termasuk buah-buahan yang tumbuh di desa ini. Jika kami sudah pulih, kami akan dibantu keluar dari desa ini. Tapi jika pantangan si bapak dilanggar, alias memakan sesuatu hasil bumi desa ini, maka siapapun dia akan tinggal di sini dan tidak bisa kembali pulang ke rumah. Kami juga menyadari ternyata desa Jati Jajar adalah desa jin. Dan setelah dapat cerita dari warga,
Ternyata lorong itu memang ada, tepatnya di desa ini. Jadi, manusia tidak akan bisa menemukan lorong itu. Bahkan bukan Jawa Barat saja yang bisa ditembuskan. Lorong itu menyambung ke semua keraton di kerajaan Salaka Nagara. Bahkan semua kota disebutkan kerajaannya, bukan nama kotanya. Dan si bapak tadi bernama Eyang Ajisaka. Singkat cerita, sudah waktunya kami dipulangkan. Tak ada ritual apapun, kami hanya disuruh mengikuti aliran sungai. Dan dalam perjalanan, kami dilarang bicara dan menengok ke belakang. Saat itu, seorang anak laki-laki seumuran 12 tahun menuntunku sambil terus berbicara ngelantur. Di pertengahan jalan, anak itu berhenti. "Abah Aji cuman suruh sampai di sini. Terus saja jalan ke depan," kata anak itu sambil tersenyum. Lalu kami seperti masuk ke sebuah lorong. Dari kejauhan, suara tertawa orang dan knalpot motor mulai terdengar. Kami semua lari dan akhirnya kami bisa keluar. Di Desa Cibulan, Kuningan, Jawa Barat. Demikianlah kisah akhirnya. Mimin berpesan untuk sahabat pendengar yang suka mendaki, harap berhati-hati ya. Pasti banyak deh para pendaki yang mengalami hal-hal mistis. Pokoknya tetap berhati-hati dan selalu ingat Sang Pencipta ya. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.